Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua yang melihat video ini. Sebelum saya lanjut ke pembahasan, silakan teman-teman semua, anak-anakku semua bisa meluangkan waktu sebenarnya untuk like, subscribe ataupun nge-share video ini apabila menarik ya. Oke, saya mulai saja. Hari ini, kesempatan kali ini saya ingin membagikan sedikit mengenai materi matematika dengan judul peluang. Ini melanjutkan materi yang kemarin. Nah, yang pertama yang akan saya bahas pada hari ini 3, yaitu permutasi. Kenapa 3? Karena kemarin 2 sudah kita sampaikan. Permutasi. Permutasi itu apa ya? Permutasi adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur berbeda dengan memperhatikan urutannya. Permutasi dibagi menjadi 3, maaf. Permutasi yang pertama, permutasi unsur berbeda. Nah, rumusnya bagaimana? Seperti ini ya anak-anak. NPR. Bacanya apa? Permutasi R dari N. Katakanlah 3P2. Berarti permutasi 2 dari 3. Seperti itu. Cara mengerjakannya, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. R itu pasti kurang dari N. Dengan N banyaknya unsur, kemudian R banyaknya unsur yang diambil. Bagaimana sih maksudnya? Nah, langsung saja saya contohkan. Hitunglah nilai dari 6P2 atau permutasi 2 dari 6 adalah, jawab. Nah, kita masukkan dulu, tuliskan dulu rumusnya. NPR sama dengan N faktorial per N dikurangi R faktorial. Nah, N kita sesuaikan soal ya. N itu berarti 6, R-nya 2. Berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 2 faktorial. Yang kita kerjakan apa? 6 kurangi 2 dulu. Nah, 4 faktorial. Lah atasnya nanti 6 faktorial kita uraikan. Ingat kan faktorial? 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita uraikan seperti itu. Nah, Pak, lah tapi kok sampainya 4 saja Pak? Tidak ada kali 3 kali 2 kali 1. Nah, seperti ini anak-anak. Karena di bawah ini ada 4 faktorial, jadi kita menguraikannya tidak usah sampai 1. Cukup sampai 4, tapi ditulis 4 faktorial ya. Ini sudah mewakili 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kenapa? Biar bisa kita bagi dengan bawahnya. Paham kan? Oke. Lanjut. Berarti sisanya adalah 6 kali 5 dan akan menghasilkan nilai yaitu 30. Itu hasil dari 6P2 atau permutasi 2 dari 6. Nah, lanjut. Contoh yang kedua. Di antara 10 pengurus IPM akan dipilih 3 orang untuk menjadi ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Tentukan banyaknya susunan pengurus yang dapat dibuat. Nah, seperti ini anak-anak. Permutasi, saya sambil review kembali, adalah susunan yang mungkin dari sejumlah unsur yang berbeda dengan memperhatikan urutannya. Ingat ya, memperhatikan urutannya atau jabatan. Kalau dalam contoh soal yang kedua, saya lanjutkan lagi. Nah,
Di sini kan dipilih 3 orang dengan menduduki jabatan ada ketua, sekretaris, dan bendahara. Berarti yang kita gunakan apa? Permutasi. Permutasi yang diambil berapa? 3 dari berapa? 10. Berarti permutasi 3 dari 10. Nanti penulisannya seperti ini. Nanti silakan dicoba di buku kalian. Oke, lanjut. Yang kedua, ada permutasi unsur yang sama. Nah, ternyata ada permutasi unsur yang sama. Dengan rumusnya seperti ini. Permutasi A, B, C dari N sama dengan N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Dengan A, B, C kurang dari N itu banyaknya unsur, A, B, C itu banyaknya unsur yang sama. Contohnya, hitunglah permutasi dari kata statistik adalah jawab. Pada kata statistik itu terdapat 3 huruf yang sama, yaitu apa aja? S. Huruf S ada berapa? Ada 2. Huruf T ada berapa? Ada 3. Dan huruf I ada berapa? Ada 2. Pak, lah kan ada huruf A, Pak. Ada huruf K, Pak. Nah, kenapa tidak dituliskan di sini? Karena huruf A dan huruf K itu jumlahnya 1. Dan ketika dikali pun nanti akan sama. Jadinya yang sama saja yang ditulis. Gitu ya anak-anak. Lanjut. Berarti penulisannya adalah permutasi 2, 3, 4. Oh, ini maaf saya salah ketik ya. 2, 3, 2. 2 yang pertama itu huruf S, 3 ini untuk huruf T, dan ini nanti diganti ya. 2 untuk huruf I. Dan 9 dari jumlah huruf statistik. Nah, rumusnya kita tulis. NP ABC sama dengan N faktorial dibagi A faktorial kali B faktorial kali C faktorial. Kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini yang benar ya. Ini nanti dikoreksi lagi. Kemudian, nah, yang atas 9 faktorial kita uraikan. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 faktorial. Kenapa sampai 3 faktorial? Karena di bawah ada 3 faktorial. Kalau di bawah ada 5 faktorial, cukup sampai 5 saja. Ya. Ini masih tetap 2 faktorial, 3 faktorial, 2 faktorial. Nah, 3-nya sudah kita bagi jadi hilang. Kemudian 2 faktorial kita uraikan jadi 2 kali 1 kali 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 2 kali 2 kali 1 2. 2 kali 2 4. 4 bisa dibagi dengan 4 itu sendiri. Jadinya sisanya 9 kali 8 kali 7 kali 6 dan kali 5. Dan menghasilkan nilai 15.120. Itu contoh permutasi unsur yang sama. Nah, kemudian yang ketiga, permutasi siklis atau permutasi melingkar. Dengan rumus PN sama dengan N dikurangi 1. Kalau tulisannya ini PN saja berarti itu melingkar ya. Banyaknya permutasi siklis, N banyaknya unsur. Contoh, ada berapa cara 4 siswa Aksi, Bia, Cindy, dan Adi duduk dalam suatu lingkaran. Nah, ada kata-kata lingkaran kalau untuk permutasi siklis. Ada berapa unsur? Ada 4. Berarti nanti penulisannya, nah, rumusnya P N sama dengan N kurangi 1 faktorial. N-nya ganti 4. 4 kurangi 1 dulu, berarti kan 3 faktorial. Kemudian kita uraikan 3 kali 2 kali 1 dan akan menghasilkan nilai. Ada 6 cara seperti itu. Kita lanjut ya. Oke. Nah, yang keempat atau materi terakhir dari video ini. Tadi ada permutasi yang ketiga, sekarang yang keempat ada kombinasi. Kalau kombinasi itu berbanding terbalik dengan permutasi.
Dalam hal ini ya, urutannya tidak diperhatikan. Kalau tadi urutannya diperhatikan ya. Kombinasi R objek dari N objek adalah himpunan bagian R objek yang dapat diambil dari N objek yang berlainan dengan urutan penyusunan objek tidak diperhatikan. Berarti kalau kombinasi itu tidak ada yang seperti tadi, 3 anak akan menjadi ketua, bendahara, sekretaris, tidak ada. 3 anak yang kemungkinan bisa menjadi juara 1, 2, 3 kelas, tidak ada seperti itu. Itu bukan pakai kombinasi. Rumusnya, kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi N kurangi R faktorial kali R faktorial. Bedanya di sini ada kali R faktorial. R pasti kurang dari N banyaknya unsur, R banyaknya unsur yang diambil. Nah, rumusnya udah keluar duluan. Nah, contoh. Dari 6 siswa, suatu kelas akan dipilih 3 siswa untuk menjadi perwakilan dalam rapat IPM. Tentukan banyaknya cara pemilihan siswa tersebut. Dilihat, ada 6 siswa, diambil 3 siswa. 3 siswa itu ada jabatan atau urutannya tidak? Tidak. Berarti itu pakainya apa? Kombinasi. Jawab. Nah, rumusnya udah keluar tadi ya. Itu rumusnya. N-nya berarti kita ganti berapa? Oke, 6. R-nya kita ganti berapa? Oke, 3. Nah, kombinasi 3 dari 6 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 kurangi 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, seperti biasa, yang atas kita uraikan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial. Kenapa? Oke, karena bawahnya ada 3 faktorial. Ini 3 faktorial dari mana? 6 kurangi 3 ya. Ataupun ini sama aja lah. Nah, kemudian ini 3, 2, 1 dari mana? Dari uraian 3 faktorial. Nah, nanti ini dibagi 3 faktorial, dibagi 3 faktorial, kan bisa dicoret gitu ya. Oke, sisanya 6 kali 5 kali 4 dibagi 3 kali 2 kali 1. 6 kali 5 kali 4 dibagi 6. Dan hasilnya adalah 20 cara. Nah, bisa dipahami untuk materi permutasi dan kombinasi. Nah, untuk materi hari ini saya cukupkan. Silakan bisa dipahami, dipelajari, dan apabila ada yang mau ditanyakan silakan bisa komen di bawah ini. Untuk hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.